Informasi warga Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang luar biasa, Mitra Pas. Utamanya nikmat iman, Islam, ihsan, dan kesehatan jasmani rohani. Sehingga di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan sore hari ini ada surat Al-Mu'minun ayat 50 yang akan kami bahas, Mitra Pas. Dan tentunya juga Mitra Pas, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Telah rawuh beliau Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh dari Sukolilo, tepatnya di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ini kali pertama saya berjumpa dengan Ustadz dalam satu dialog ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini juga nanti kita bisa nyambung gitu Ustadz. Amin amin insyaallah ya Allah. Karena saya biasa yang dulu ini Ustadz ya. Ya Mitra Pas, sore hari ini Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999101, juga telepon di 0295385877. Juga tentunya bisa langsung menyimak kami Mitra Pas live di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Surat Al-Mu'minun ayat 50. Moga silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga rekan baru saya Mas Saifullah, kita berdoa dan berharap kepada Allah agar semua yang telah kita lakukan ikhlas karena nasrul ilmi. Kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang li'i'la'i kalimatillah. Semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hisbin bima ladayhim farihun fadarhum fi ghumratihim hatta hin ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lan wis dadekaken sapa ingsun kita ai Allah ibna Maryam ing anak lanange Maryam wa ummahu lan ibune ibna Maryam. Tak dadekaken ayatan ing tondo wa awainahuma lan ngungsikaken sapa ingsun Allah ing karone ibnu lan Maryam ila rabwaten maling suwijining pegunungan dhati qararin kang angduweni ketenangan wa ma'inin lan anduweni sumber mata air.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Isa dan ibunya yaitu Maria, atau dalam kubu sebelah menyebut dengan Yesus dan Bunda Maria. Sebenarnya keduanya ini adalah ayat tanda dari Allah bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika orang-orang mempertanyakan, dan bahkan orang Yahudi itu adalah golongan yang sangat ekstrim. Yahudi itu kan ada 16 klan. Yang paling memusuhi Isa itu dari klan Yahuda. Itu kakak tertua dari Nabi Yusuf lah. Nah, sedangkan Isa dari Maryam dari Imran ini dari klan Lewi yang melewati kurun Nabi Musa dan Nabi Harun. Beliau dicaci maki ibunya. Orang Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Sedangkan orang Nasrani, pengikut Isa yang kemudian dikaburkan oleh sosok Paulus, menganggap dia adalah bagian dari ketuhanan. Tentu ini sangat kontradiktif. Nah, dalam perspektif Islam, Nabi Isa dan Maryam ini adalah kedua-duanya hambanya Allah, yang mereka digambarkan Al-Quran kana yakulani to'am. Mereka itu juga mengonsumsi makanan, mereka tidur, mereka juga manusia artinya. Maka kita harus bersyukur dengan sholawat ya. Ketika seseorang membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu berarti dia sedang menjaga konstitusi ketuhanan, yang Allah tetap Allah sebagai zat yang super power, zat yang di atas segala-galanya, yang memberi. Sedangkan Nabi Muhammad sehebat apapun prestasinya tetap abduhu wa rasuluh. Wa awainahuma ila rabbatin dzati qarari wa ma'in. Ketika Nabi Isa dan ibunya ini mendapat permusuhan yang luar biasa dari saudaranya sendiri sesama bangsa Yahudi dari klan Yahuda, kemudian Allah mengungsikannya di sebuah rabwah. Kemudian kita akan membahas rabwah itu apa. Ini banyak ini sekali. Ada yang rabwah mengatakan itu di Mesir karena hanya di sana yang ada air mengalir. Ada yang mengatakan di Damaskus, ada yang mengatakan di Bethlehem, di wilayah yang sekarang dikuasai oleh Israel. Dan ini adalah ayat dari Allah. Allah menciptakan Isa dari seorang wanita Maryam tanpa ayah. Kemudian Allah menciptakan ibu Hawa itu dari tulang sulbi seorang laki-laki, Nabi Adam. Lah kemudian Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ya. Artinya ya tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya. Inna masalah Isa indallahi kama sali Adam khalaqahu min turabin summa min nutfah, dan seterusnya. Ya ayyuhar rusulu, ini kalau di mana nih nanti keseban ini. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Allah memerintahkan kepada ar-rusul. Nah, ini juga ada yang mengatakan al-ibrah bi'umumil lafzi. Artinya ketika menyebutkan nama Rasul, berarti ini juga siapa saja yang berperilaku baik. Kulu minat thayyibat, artinya juga khitabnya juga kita. Makanlah makanan yang baik. Wa'malu shalihah. Kenapa dengan makanan? Karena orang itu tidak mampu bertahan tanpa adanya makan. Orang bisa bertahan tanpa ada kekuasaan. Orang bisa bertahan tanpa materi, tapi orang tidak akan mampu bertahan tanpa makanan. Maka dari makanan ini, dari sektor kebutuhan makanan menunjukkan bahwa kita ya tetap manusia sehebat apapun kita, dan Allah adalah zat yang mencukupi segala kebutuhan kita termasuk makanan. Kulu minat thayyibat. Innallah, dalam hadis di sini, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu zat yang baik, zat yang indah, maka tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib saja. Ya, makan yang baik. Makan yang baik artinya tidak hanya dari kebaikan jinsinya saja, tapi dari cara mendapatkan rezeki sehingga menjadi makanan juga harus baik. Nah, ini maksud wa'malu shalihah. Ini tentu ada sebuah korelasi yang signifikan, hubungan sebab akibat. Kalau seseorang ini terbiasa kulu minat thayyibat, makan makanan yang baik, maka akan implementasinya, implikasinya dia akan wa'malu sholihah. Maka introspeksi bagi kita masing-masing. Kalau kita mungkin jamaah masih berat,
mendengarkan kajian masih berat, ya kita koreksi, mungkin ada unsur-unsur makanan yang tidak thayyib. Inni bima ta'maluna alim. Allah ini sangat mengetahui tentang apapun yang kita lakukan. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Artinya agama para rasul itu wahid, agama satu, agama tauhid. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Idris, Nabi Nuh, dan sampai Nabi akhir zaman itu wahid, agama yang satu. Kemudian menjadi terpecah belah itu karena kesalahan berpikir para manusia. Sebagaimana dalam ayat lalu kita pelajari tentang sejarah umat Nabi Nuh. Ia adalah umat yang pertama kali menyembah berhala. Ia mempunyai anggapan adanya petir, adanya kilat itu adalah tanda murka dari dewa-dewa. Sebagaimana diceritakan Ibnu Khaldun dalam tafsirnya, dalam sirahnya. Akhirnya ia membuat sebuah patung-patung yang mempunyai anggapan bisa menolak. Dan di kemudian hari memang benar-benar i'tiqadnya meyakini itu adalah Tuhan. Nah, ini maka di sini dijelaskan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Maka dalam perspektif ini ada dua kafir pembahasan kita. Ada kafir paganisme, yaitu para penyembah berhala yang mempunyai ciri khas tidak percaya dengan hari pembangkitan. Dalam ayat kemarin mengatakan hayhata lima tu'adun. Kemudian ada kafir ahlul kitab. Kafir ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, ya. Mereka sudah mengenal siapa Allah, siapa Tuhan. Mereka kadang menyebutnya sebagai Yahweh, orang Yahudi, atau Allah, orang-orang Nasrani. Dan juga mereka mengakui adanya hari pembangkitan. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi mengatakan surga milik kami, kami dibangkitkan, kami akan masuk surga. Orang Nasrani kalau ada saudaranya yang meninggal sudah damai bersama Bapa di surga. Artinya mereka itu percaya dengan adanya pembangkitan. Yang menjadi masalah mereka klaim itu hanya milik mereka. Nah, itu tentu salah besar. Kemudian wa ana rabbukum fattaqun. Allah lagi-lagi meneguhkan tentang keesaannya. Ana rabbukum, saya adalah satu-satunya Tuhan bagi kalian semua. Fattaqun, maka bertakwalah hanya kepada Allah. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Ai al-umam alladzi ba'asa ilaihim al-anbiya. Kemudian umat-umat para nabi ini, ya, yang awalnya adalah agamanya tauhid, agamanya menyembahnya Allah, kemudian tercerai-berai. Sebagaimana dalam hadis, umat Yahudi terpecah menjadi 71, Nasrani 72, dan umat Islam menjadi 73. Fataqatta'u amrhum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap anggota dari mereka membangga-banggakan golongan mereka. Ayyafrahuna bima hum fihi minad dhalal li'annahum yahsabuna annahum muhtadun. Setiap dari mereka berbangga, yakin bahwa mereka adalah benar meskipun nyatanya minat dolal, sebenarnya mereka adalah tersesat karena menuhankan kepada selain Allah, menganggap Isa bagian dari Allah, dan menganggap Uzair adalah anak Allah. Walihada qala fadarhum fi ghamratihim. Nah, maka Allah melanjutkan firman-Nya, tinggalkan mereka wahai Muhammad, biarkan mereka dalam kesesatan mereka hatta hinin ay ila khinin khinhum wa halakuhum kama qala ta'ala famahil kafirina amhilhum ruwaida. Ini famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tinggalkan mereka, nanti Allah akan menunggu mereka sampai pada waktu yang tertentu dan kami akan membinasakannya, memberikan azab. Balla yash'urun. Ayasabuna annama numidduhum bihi mimmali wa banin nusadi'u lahum fil khairati balla yash'urun. Mereka menganggap kelebihan harta benda, banyaknya anak yang mereka miliki adalah tanda kemuliaan mereka, dan ini adalah keliru. Balla yash'urun, tidak, mereka itu tidak tahu. Tidak ada ukuran kemuliaan Allah menggunakan harta dan anak.
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di hadapan Allah hanya orang-orang yang paling bertakwa kepadanya. Demikian penjelasan singkat dalam waktu yang juga singkat, mulai ayat ke-50 sampai ke ayat ke-52. Mulai ayat 50 sampai 52. Selanjutnya 56 ya. Mulai ayat 50 sampai 56. Selanjutnya kita lanjutkan session dialog interaktif. Monggo. Iya, Mitra Pas, monggo silakan untuk Anda yang berkenan untuk hadir di SMS maupun WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385857. Nah, ini dalam mengkaji Al-Qur'an tentu juga sangat menarik karena ini juga kitab suci kita bersama. Dan Mitra Pas yang dirahmati Allah yang sudah bergabung di WhatsApp di sore hari ini ada beberapa penanya yang sudah masuk, Ustadz. Nampaknya juga cukup ramai di sore hari ini karena kita membicarakan tentang makanan yang halal dan juga baik. Dari Pak Sin, Assalamualaikum Ustadz. Di zaman sekarang ini halal haram sangat tipis pembatasnya. Nah, bagaimana tipsnya nih agar bisa terjaga dari hal-hal yang diharamkan? Lebih-lebih soal rizki untuk keluarga. Matur nuwun, karena juga saya sering ragu dengan rezeki saya. Iya. Ini ada hadis tentang ini, bahwa Nabi Isa itu makan dengan ini. Karena Isa bin Maryam yakulu min ghazali ummihi. Sekelas Nabi Isa itu makan dari hasil tenunan ibunya. Jadi Maryam itu menenun, dijual, kemudian digunakan untuk memberi makan anaknya. Kemudian dari hadis sahih, wa ma min nabin illa ra'al ghanam. Tidaklah dari seorang nabi kecuali ia pernah menjadi seorang penggembala. Artinya apa? Begitu ngati-ngatinya ya. Benar-benar ia makan dari rezeki yang hasil jerih payahnya. Jadi tipnya itu, kita membiasakan memakan sesuatu, memberikan nafkah kepada keluarga kita dari minkas biyadihi, dari jerih payah tangannya sendiri. Insya Allah dengan demikian kita akan terhindar dari hal-hal subhat. Terima kasih. Walaupun itu serabutan, Ustadz. Iya, tidak apa-apa, berkah insya Allah. Nah, itu susahnya ini. Kadang juga menjadi omongan, wah sudah punya anak istri kok masih serabutan seperti itu, Ustadz. Nah, ini yang menjaga gengsi ini loh, Ustadz. Ya. Kalau menurut pandangan tafsir, menurut pandangan panjenengan bagaimana, Ustadz sih? Ya, kita tahu lah, sekelas Nabi Isa saja tidak malu makan dari tenunan ibunya. Nabi Muhammad mengatakan semua nabi pasti pernah bekerja, mendapat upah dan memakannya dari rezeki pocokan upah tersebut. Jadi kita harus menjauhkan diri dari gengsi, karena sebenarnya orang yang dengan gengsi yang besar itu adalah orang yang terdikte oleh sesuatu, dan orang yang terdikte oleh sesuatu pasti orang yang sulit berbahagia. Kuncinya di situ, jangan sampai terdikte sesuatu karena sulit bahagia, Ustadz ya. Ya, dan untuk Anda Mitra Pas yang juga sudah bergabung, ini juga masih membicarakan tentang rezeki begitu, Ustadz. Ini justru cukup panjang ini yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Ustadz. Saya baru menikah beberapa bulan lalu dan saat ini masih serabutan dalam hal gawean. Maksud hati nanti akan pergi merantau keluar daerah, namun istri tidak membolehkan dikarenakan tidak mau berjauhan. Itu artinya saya harus istiqomah pada gawean saya saat ini, di mana dalam hal mencari nafkah yang halal saat ini kadang muncul gengsi dalam diri ini. Nah, bagaimana agar gengsi itu hilang? Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, Ustaz ya. Saya tambahkan lagi biar tambah semangat. Jadi salah satu kunci bahagia, Rasulullah itu pernah menyampaikan tips bahagia. Gimana, yaitu Ustaz? Satu, istri yang salihah. Wah, ini. Yang kedua adalah bekerja di daerahnya sendiri. Jadi meskipun kita ini bekerja serabutan, tetapi kita tenang dengan adanya istri, dengan adanya keluarga. Kadang-kadang kita itu sering terdikte oleh sesuatu. Kita tidak pernah sadar bahwa ketika kebahagiaan kita ini diukur dengan kebahagiaannya para sultan-sultan di sana, itu sebenarnya sama. Kita di sini makan dengan sambal, ya kita juga akan kenyang. Betul. Di sana makan di restoran juga kenyang. Jadi sebenarnya bahagia itu dari hati kita. Jadi bagaimana manajemen kalbu kita. Jadi saya ulangi, belum tentu kebahagiaan kita yang kerja serabutan jika ditakar dengan kebahagiaan para sultan justru bahagia. Tidak, bahagia kita. Mereka itu banyak yang harus dipertahankan, mempertahankan elektabilitas, mempertahankan kekesewaan. Kita tenang-tenang saja. Yang penting yaitu
istri kita salihah dan bekerja di daerah di mana kita bertempat tinggal, itu insya Allah lebih berkah. Betul. Nah ini juga suntikan semangat untuk para yang belum menikah ini untuk mencari istri solehah Ustaz. Pastinya ya, Ustaz. Nah ini jangan ada yang nanyain tips cari istri solehah, nanti ada bahasan lain ya Ustaz ya. Ya, dan ini juga sudah ada yang masuk juga. Ada dari Mbak Nusroh. Selamat sore Ustadz Sugeng Sonten. Assalamualaikum. Egoisitas atas kebenaran tentu juga ada di setiap agama, termasuk saya sebagai muslim pastilah akan menganggap agama saya ini paling benar. Nah, bagaimana sikap kita atas yang berbeda Ustadz? Tadi juga sempat disinggung mengenai beberapa agama gitu Ustadz. Ya. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbu adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali kalian itu melaknati atau ngelek-ngelek sesembahan selain Allah secara vulgar ya. Nanti karena itu akan berdampak mereka itu juga akan mengolok-ngolok Allah ya. Sebagaimana dalam hadis, janganlah seseorang itu mencaci maki ayahnya. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin kami mencaci maki ayah kami? Penjelasannya begini, kamu mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain mencaci maki ayah kamu. Itu kan semacam apa itu? Air itu ya akan terkena percikan sendiri. Jadi ya konsep kita yakin, seyakin-yakinnya ya kita harus yakin agama kita ini agama tauhid yang benar, dan kita syukur. Kita bersyukur menjadi bagian orang yang mendapat hidayah ini. Tapi jangan sekali-kali kita berbuat jelek, mencaci maki agama lain. Karena mencaci maki agama lain itu akan berdampak juga mereka mencaci maki agama kita. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Demikian. Analogi sederhana begitu Ustaz ya. Iya. Jangan mencaci ayah kita sendiri. Iya. Nah itu sangat dalam Ustaz. Sangat dalam. Nah betul. itu tentu karakter seperti itu juga perlu dibangun dari masih kecil begitu Ustaz. Betul, karena betul sekali. saya sering mendengar anak-anak itu poyok-poyokan dengan betul. nama bapaknya. Orang tuanya, betul. Itu bagaimana Ustaz? Ya itu termasuk PR besar bagi dunia pendidikan dengan Betul. segala metode. Setiap tahun kita mengeluarkan sarjana-sarjana, itu tugas para sarjana itu. Jadi bagaimana konseling ini agar anak itu tidak bullying, agar anak itu tidak rasis. Termasuk rasis kan juga mencaci maki, itu kan mencaci maki ini kamu anaknya orang ini kan juga penjelasan seperti itu. Yaitu biar PR untuk sarjana-sarjana kita yang setiap tahun itu lulusan ribuan bahkan ratusan ribu. Barangkali sedikit hal yang bisa kita lakukan Ustadz. Ya, yang sedikit hal bisa kita lakukan tentu nanti sekarang saya sudah menjadi orang tua, dan nanti juga Mas Saifullah ini sudah menikah apa belum ini? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Ini juga Insya Allah solehah juga. Alhamdulillah. Jadi bagaimana anak kita agar tidak mencaci kepada orang tua lain, ya kita itu memberikan contoh yang baik. Jangan membiasakan kita itu mencaci maki orang lain dan itu didengar oleh anak kita. Karena ini akan menjadikan dampak yang sistemik. Sebagaimana dalam hadis, kullu ummati mu'afa ilal muhajirin. Semua umatku itu diampuni kecuali orang yang terang-terangan dengan maksiat. Artinya ketika orang tuanya ini terang-terangan mungkin bercerita tentang aib orang lain, menceritakan keburukan orang lain, tentu ini akan menjadi semacam pembenaran kepada anak-anak kita. Oh, berarti boleh toh mencaci maki orang, boleh toh, akhirnya begitu. Tapi kalau kita terbiasa memberikan menjadi contoh akhlak yang baik, kita berusaha untuk husnudon kepada siapapun. Dengan husnudon maka kita tidak akan mencaci maki, maka itu akan direkam oleh anak kita dan dia akan menirukan. Demikian. Luar biasa. Nah, sekaligus Ustadz, waktu kita terbatas banget. Nah, sudah bunyi. Alhamdulillah. Ya. Sebagai closing terakhir, bahwa kita sebagai hamba Allah, kita berusaha untuk selalu tersenyum berbahagia dengan apapun yang Allah takdirkan kepada kehidupan kita. Yang sudah lalu anggap semua itu takdir Allah, yang belum terlewati kita usaha, kita ikhtiar mencari rezeki yang halal dan mendidik anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian kita akhiri dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, perbincangan yang sangat menarik di sore hari ini, banyak tema dan juga banyak yang memberikan atensinya sore hari ini. Namun juga harus berakhir Mitra Pas karena ada satu kewajiban menjalankan sholat maghrib yang harus kita lakukan. Dan akhirnya Ovi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hafid di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.